Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Febriardi, nomor BP 1801072045, kelas 3A, Prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Panti Asuhan Al-Ihsan Padang. Terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 gambaran umum yayasan. Nah, bab 1 berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan metode penelitian. Latar belakang dilihat dari tujuannya. Organisasi dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit atau organisasi nirlaba. Organisasi profit yaitu organisasi yang berorientasi untuk mencari keuntungan, sedangkan organisasi non-profit atau nirlaba tujuan utamanya adalah mendukung persoalan di masyarakat tanpa adanya mencari keuntungan, serta untuk menyalurkan dana ataupun bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam melangsungkan kegiatannya, organisasi nirlaba melibatkan berbagai pihak, di antaranya karyawan, sasaran yang dibantu, pemerintah, dan masyarakat. Karyawan biasanya disebut juga dengan pengurus, yang tugasnya mengurusi organisasi, melayani masyarakat, membuat kebijakan demi keberlangsungannya sebuah organisasi. Sasaran yang dibantu biasanya anak asuh di panti asuhan, orang tua di panti jompo, dan orang sakit kanker di yayasan kanker. Sedangkan pemerintah fungsinya di sini adalah sebagai pelindung, yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, orang miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan masyarakat fungsinya yaitu sebagai pendukung, biasanya disebut juga dengan donatur, yang mana donatur ini menyalurkan dananya ke pihak organisasi nirlaba demi keberlangsungannya organisasi ini. Salah satu organisasi nirlaba yang terdapat di Kota Padang yaitu Panti Asuhan Al-Ihsan. Pengendalian internal dikatakan efektif apabila hasil atau output yang dicapai organisasi telah mendekati atau sesuai dengan sasaran yang dicapainya, sehingga untuk mengetahui keefektifannya perlu memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi tercapai. Maka untuk mengetahuinya perlu adanya evaluasi pada sistem pengendalian internal yang ada pada organisasi nirlaba tersebut. Wijayanti 2016. Nah, pada Panti Asuhan Al-Ihsan ini masih banyak kekurangan pada sistem akuntansi dan pengendalian internalnya, baik dalam prosedur, dokumen, dan catatan. Tetapi pada panti asuhan ini tidak terdapat tugas fungsi ganda antara pengurusnya. Oleh karena itu, saya menjadikan Panti Asuhan Al-Ihsan ini sebagai objek penelitian saya, yang mana berjudul Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Panti Asuhan Al-Ihsan Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan saya teliti adalah bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas yang telah diterapkan oleh Panti Asuhan Al-Ihsan Padang. Yang kedua, bagaimana sistem pengeluaran kas yang telah diterapkan oleh Panti Asuhan Al-Ihsan. Yang ketiga, bagaimana perbaikan dari sistem akuntansi yang ada pada Panti Asuhan Al-Ihsan. Tujuan penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimanakah sistem akuntansi penerimaan kas yang telah diterapkan oleh Panti Asuhan Al-Ihsan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem pengeluaran kas yang telah diterapkan oleh Panti Asuhan Al-Ihsan. Yang ketiga, agar dapat merancang perbaikan sistem akuntansi yang telah diterapkan oleh Panti Asuhan Al-Ihsan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode yang pertama adalah metode pengumpulan data, yang mana metode pengumpulan data ini dapat saya lakukan yaitu dengan wawancara dengan
Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Bab 2 ini berisikan sistem akuntansi, komponen utama sistem informasi, sistem pengendalian internal, sistem penerimaan kas, dan sistem pengeluaran kas. Sistem akuntansi. Definisi sistem akuntansi menurut Mulyadi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengolahan perusahaan. Unsur dari sistem akuntansi. Unsur dari sistem akuntansi terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Selanjutnya, komponen utama sistem informasi. Komponen utama sistem informasi terdiri dari blok masukan, blok modal, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok pengendalian. Blok masukan. Masukan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Blok modal. Blok modal terdiri dari logiko, matematika modal, yang mengolah masukan data yang diserupai dengan berbagai macam cara untuk memproduksi beberapa cara yang perlu dirancang untuk menjamin perlindungan, integritas, dan kelancaran jalannya informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sistem pengelolaan catatan. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rancangan induk sistem informasi. Yang keempat, membuat rencana darurat dalam hal sistem informasi gagal menjalankan fungsinya. Yang kelima, penerapan prosedur seleksi karyawan. Yang keenam, pembuatan dokumen lengkap tentang sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketujuh, perlindungan dari bencana api dan putusan aliran listrik. Yang kedelapan, pembuatan sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang sekarang digunakan dan pembuatan tempat penyimpanan data di luar perusahaan sebagai cadangan. Yang kesembilan, pembuatan prosedur pengamanan dan penggunaan alat-alat pengamanan serta pengendalian akses ke dalam sistem informasi. Sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mencek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan dari sistem pengendalian internal. Yang pertama, untuk menjaga kekayaan perusahaan atau menjaga aset organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi perusahaan. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif. Unsur pengendalian internal. Menurut Mulyadi, unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem akuntansi penerimaan kas. Pada sistem akuntansi penerimaan kas ini akan dijelaskan mengenai fungsi terkait, informasi yang diperlukan oleh manajemen, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, unsur pengendalian internal. Sistem akuntansi penerimaan kas menurut Mulyadi, sumber penerimaan terbesar suatu perusahaan dagang seperti toko buku berasal dari transaksi penjualan tunai. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan penerimaan kas dalam bentuk tunai harus disetorkan ke bank dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi penerimaan kas yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Fungsi penjualan, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.
Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas penjualan tunai adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu, nama dan alamat pembeli. Informasi ini dapat diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya informasi nama dan alamat informasi pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Kuantitas produk yang dijual, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penerimaan kas. Dokumen yang digunakan yaitu faktur penjualan tunai, pita register kas, kredit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti sektor bank, rekapitulasi beban pokok penjualan. Faktur penjualan tunai digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh credit card center, bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan. Bill of lading merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Bukti sektor bank. Bukti ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Ketujuh, rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga produk yang dijual selama satu periode, misalnya 1 bulan, 1 tahun. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penerimaan kas. Catatan yang digunakan seperti jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, prosedur order penjualan; yang kedua, prosedur penerimaan kas; yang ketiga, prosedur penyerahan barang; yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai; yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank; yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas; yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Unsur pengendalian internal pada sistem akuntansi penerimaan kas. Yang pertama, ada organisasi. Pada organisasi ini, unsur pengendalian internal yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, SPI yang dibutuhkan adalah penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit tersebut. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Yang ketiga, adanya praktik yang sehat. SPI yang dibutuhkan yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut cetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang ketiga, penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Pada sistem akuntansi pengeluaran kas ini akan dijelaskan deskripsi kegiatan, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi terkait, dan sistem pengendalian internal. Deskripsi kegiatan. Menurut Mulyadi, penyelenggaraan dana kas kecil untuk memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu fluctuating fund balance system dan impress system. Dalam sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system, penyelenggaraan dana kas kecil dilaksanakan melalui 3 prosedur, yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat saldo akun ini akan berfluktuasi.
Yang ketiga, prosedur pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Nah, pada dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, menggunakan sistem Impera System. Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Selanjutnya, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil yaitu bukti kas keluar, permintaan pengeluaran dana kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil. Pada bukti keluar, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas. Bukti kas keluar, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil oleh pemegang dana kas kecil. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kebagian hutang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan dana kas tetap atau inter-sistem, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Sedangkan dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating on balance system, pengisian kembali dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran kas kecil, namun sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Setelah itu, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil ini yaitu jurnal pengeluaran kas, register cek, jurnal pengeluaran dana kas kecil. Fungsi terkait. Fungsi terkait dalam sistem dana kas kecil ini adalah fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi pemeriksa intern. Pada fungsi kas, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek ke pemegang dana kas kecil saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas kecil mengenai biaya dan persediaan, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil ke dalam jurnal pengeluaran kas, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi ke fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat yang tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk penghitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendesak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Setelah itu, unsur pengendalian intern. Yang pertama yaitu bagian organisasi. Fungsi penyimpan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas dari awal sampai berakhirnya transaksi tanpa campur tangan dari pihak fungsi lain. Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
Praktik yang sehat. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dihubungi setiap bulan oleh bagian kasar setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Penggunaan rekening koran yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mencek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerimaan pembayaran, atau dengan pindah bukuan. Jika pengeluaran kas hanya mengangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan IFRS sistem. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Kas yang ada di tangan dan kas yang ada di bank yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Hasil diasuransikan, hasil dilengkapi dengan alat-alat mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasar. Bab 3. Gambaran umum yayasan. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan kondisi yayasan saat ini. Yang pertama, sejarah Panti Asuhan Al-Ihsan. Panti Asuhan Al-Ihsan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, samping Polsek Nanggalo Padang. Panti asuhan ini didirikan pada tanggal 6 Januari 2014. Panti asuhan ini didirikan oleh Ibu Marni Taat yang merupakan pensiunan DPK Aisyah. Asal mulanya Ibu Marni mendirikan panti ini karena banyaknya anak-anak yang datang menemui Ibu Marni setiap harinya untuk memintai dana. Ibu Marni memberikan dana dari uang pribadinya kepada anak-anak tersebut. Karena semakin hari semakin banyak anak-anak yang meminta dana kepada Ibu Marni, maka Ibu Marni berinisiatif untuk mendirikan sebuah panti, yang mana panti ini dinamakan Panti Asuhan Al-Ihsan. Selanjutnya yaitu visi dan misi Panti Asuhan Al-Ihsan. Visi yang pertama yaitu visi. Visinya yaitu menjadikan anak asuh yang beriman, bertakwa, soleha, berkarakter, dan berilmu pengetahuan serta mandiri menuju satu abad Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Panti Asuhan merancang langkah-langkah konkret misi Panti Asuhan Al-Ihsan Padang. Memberikan pelayanan sosial yang prima kepada anak asuh, meningkatkan sumber daya insani anak asuh agar beriman, bertakwa, dan berkarakter, serta berketerampilan mandiri melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Membimbing dan mengarahkan anak asuh serta alumni panti asuhan bekerja sama atau bermitra dengan lembaga lain agar mampu mandiri. Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan potensi anak asuh agar berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Memberikan layanan asuhan sesuai dengan hak dan kewajiban anak, membentuk kader Muhammadiyah yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, meningkatkan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan panti, meningkatkan kemampuan pengelolaan panti secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berpedoman pada standar pelayanan asuhan anak di lembaga kesejahteraan sosial, menjadikan anak asuh kreatif, mandiri, disiplin, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kebutuhan, serta program moral anak bangsa, sehingga dapat terwujud generasi terbaik yang berguna bagi agama dan bangsa. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi Panti Asuhan Al-Ihsan ini, yang mana ketuanya yaitu Ibu Marni Taat. Pada panti asuhan ini terdapat bagian-bagian tugas terhadap para pengurusnya, yaitu ada pembina, pengawas, penasihat, bidang profesi pelayanan, eksos, psikologi konselor, bidang pendidikan keterampilan, bidang dana sarana dan prasarana, bidang pengasuhan pemberdayaan, dan bidang konsumsi. Masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda dan tidak adanya fungsi ganda antar para pengurusnya. Setelah itu, kondisi panti asuhan saat ini. Panti asuhan ini didirikan pada tanah seluas 250 meter kuadrat yang merupakan hak milik sendiri dari Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan. Panti asuhan ini memiliki anak asuh sebanyak 26 orang, yang mana anak asuh sebanyak 26 orang ini yaitu anak-anak yang diasuh di dalam panti asuhan. Sedangkan anak-anak yang diasuh di luar panti asuhan yaitu sebanyak 55 orang. Pengurus panti asuhan ini yaitu sebanyak 17 orang. Pada Panti Asuhan Al-Ihsan, dalam pencatatan keuangannya hanya menggunakan buku kas bulanan seperti catatan kas masuk dan kas keluar yang dipegang oleh bendahara panti. Sumber dana bagi panti asuhan ini yaitu dari donatur tetap dari pemerintah dan dari masyarakat setempat. Donatur tetap pada panti ini yaitu sebanyak 38 orang. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.